Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya sedang main ke rumah rehab Koja Jakarta Utara nih. Alhamdulillah, ketika main ini saya ingin bertanya-tanya tentang apa yang ada di depan ini, kosmetik, alat-alat kosmetik ini. Yang tadi ada seorang pasien datang ke rumah rehab Koja Jakarta Utara ini menyerahkan ini. Ini bukan pajangan, apalagi dijual ya teman-teman ya, bukan. Ini kita akan korek ini maksudnya apa. Dan di sini ada kris, ada kertas-kertas ya. Nanti kita akan tanya-tanya Ustadz Fajri nih. Beliau salah satu trainer rehabilitasi Koja Jakarta Utara. Ustadz, bagaimana Ustadz? Di depan ini apa sih? Kenapa sih pasien malah menyerahkan alat kosmetik ini? Jadi kalau yang seperti ini tidak asing Ustadz. Kalau yang ini nih sayanya asing, seperti kita ini bukan sales kan begitu ya. Bagaimana Ustaz? Ya alhamdulillah, pagi tadi kita kedatangan seorang hamba Allah beserta suaminya yang datang kepada kita karena mengalami gangguan jin. Sang istri ini kecewa kepada suaminya, sehingga datanglah kepada dukun, sehingga dia meminta apa? Meminta jampi-jampi seperti ini supaya suaminya ini tidak berubah katanya. Karena istri ini menganggap bahwa suaminya telah berubah sikapnya kepada istrinya, maka istri mendatangi dukun dan si dukun ini menjampi-jampi benda-benda seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruko watamaim watiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian pelet, tiwalah atau pelet dan tamimah jimat itu sesungguhnya suatu kesyirikan. Maka benda-benda seperti ini termasuk daripada sihir mahabbah, yaitu membuat seseorang yang benci menjadi cinta dan membuat seorang yang cinta menjadi benci. Nah, ini termasuk daripada sihir yang mengubah seseorang yang benci menjadi cinta, yaitu sihir mahabbah. Dan ini adalah bukti-bukti nyata bahwasanya sihir-sihir itu dapat dijampi-jampi ke bukan hanya jimat saja, tapi benda-benda seperti ini. Nah, begitu. Oh, begitu ya, Masya Allah. Ini tuh yang nyerahin wanita ya Ustaz, yang sudah tidak suka mungkin atau rasa kecewa itu membuat suaminya enggan mensetubuhinya atau enggan untuk menjalin komunikasi dengan baik begitu, hingga wanita ini terjebak kepada kesirikan. Nah, inilah bukti daripada pelet ya. Jadi pelet itu bagaimana sih bisa pelet ini masuk ke sini ya, masuk ke sini itu adalah karena suatu keyakinan dari seorang pasien yang mendatangi dukun. Ini bahaya sekali ikhwah, kesirikan ini di Indonesia ini, kesirikan ini luar biasa ya, sangat-sangat disupport luar biasa. Gimana tidak coba? Bayangkan seorang dukun punya televisi sendiri, seorang dukun punya channel YouTube sendiri, punya IG. Subhanallah. Alhamdulillah adanya rehabilitasi Koja Jakarta Utara di sini. Beliau di sini bersama timnya mendakwakan hamba-hamba Allah yang telah terjebak dalam lembah kesirikan. Ini ada lagi apa ini Ustaz? Ini Ustaz? Ini salah satu jimat-jimat yang ditempel di dinding. Oh, ini jimat yang tempel yang dinding ya. Wafak. Nih kalau teman-teman atau sahabat ini lihat di sini gambarnya, ini macan ya, bukan kucing, ini macan. Ini macan. Lalu di sebelah ini semar ya, Yes, semar mesem, dan ini juga macan. Dan ini ditulis ini dengan simbol-simbol dan huruf-huruf Arab. Ya, subhanallah ya. Kenapa sih? Ya, saya tambahan sebentar. Kenapa sih ditulisnya dengan kalimat-kalimat tulisan-tulisan Arab ini, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Kenapa dukun itu menulis dengan kalimat-kalimat tulisan Arab ini? Bahwasanya masyarakat muslim di Indonesia sudah banyak mengetahui bahwa dukun-dukun yang memakai baju hitam dan menggunakan keris, kemudian menggunakan menyan, itu sudah tahu bahwa ini adalah suatu dukun yang berbuat syirik. Apabila saya mendatanginya, maka ini adalah suatu kesirikan. Makanya dukun-dukun itu berubah haluan menjadi penampilan seperti kiai, menjadi penampilan seperti ustadz, dan memberikan ajimat-ajimat berbahasa Arab supaya mereka percaya bahwasanya ini adalah amalan yang syar'i. Jadi padahal ini adalah amalan yang menjebak, dan sesungguhnya kitab-kitab sihir dari Mesir pun berbahasa Arab. Begitu. Ya sebenarnya kalau ini kita tempel Ustadz, misalkan saya tempel di rumah, terus Ustadz bakar rumah saya, kira-kira kebakar gak rumah saya Ustadz? Pasti kebakar. Pasti kebakar ya. Jadi sebenarnya secara fitrah manusia ini menganggap ini tuh sebenarnya biasa saja, tapi karena sebuah keyakinan menjadi ini luar biasa ya, subhanallah. Terus ini Ustadz ada apa nih? Ada keris nih, aduh.
Ini keris ini ada 3 nih keris nih, ada 4 nih. Ada apa? Insya Allah ini ada yang menyerahkan ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini gimana Ustaz? Sampai keris ini ada di rumah rehab ini. Jadi keris ini pada awalnya ada satu keluarga yang anaknya ini mengalami gangguan jin. Oh. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada segolongan laki-laki dari bangsa manusia membuat perjanjian dengan laki-laki dari bangsa jin, tetapi jin itu tidak menambah apapun kecuali dosa dan kesalahan. Kenapa anaknya bisa diganggu jin? Karena dulu orang tuanya atau leluhurnya membuat perjanjian dengan jin melalui benda-benda seperti ini. Begitu, Ustaz. Lalu Ustaz, apakah jin ini ada di dalam keris ini atau hanya sebuah keyakinan saja? Hanya sebuah keyakinan. Oh, Jadi mereka ini bersarang di dalam hati. Seperti Rasulullah telah menjelaskan, inna syaitana yajri minal insani majra dam. Sesungguhnya syaitan ini berjalan di dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Jadi benda-benda seperti ini hanya diyakini saja bahwanya mempunyai kekuatan medis dan lain sebagainya. Begitu ya. Begitu, Ustaz. Jadi ini sebenarnya sama seperti keris biasa ya, Betul. keris biasanya atau pisau di dapur sebenarnya, tapi karena sebuah keyakinan yang menyimpang hingga diyakinilah menjadi sesuatu yang bisa menolak bala dan bisa mendatangkan mudorot hingga disimpan ya Ustaz ya. Biasanya dia nanti Ustaz? Dimandikan ya? Dimandikan, dipuasai, Subhanallah. diberikan pewangi atau kasturi. Nah, ini enggak wangi sih, enggak wangi. Tapi ini banyak sekali Ustaz. Ini 1 orang atau berapa orang Ustaz? Ini dari 2 orang. Dari 2 orang Dari ya. 2 orang, Masya Allah. Jadi gara-gara anaknya terkena gangguan jin, maka seorang bapak, seorang orang tuanya itu bertobat dan menyerahkan benda-benda ini ya Ustaz ya. Alhamdulillah, itu menjadi sebuah jalan hidayah ketika anaknya sakit, kemudian dicari tahu kenapa anak saya bisa di gangguan jin. Datanglah ke rehab hati, alhamdulillah tercerahkan, kemudian memberikan seluruh jimat-jimat. Masya Allah. Ini setelah ini diapain nih Ustaz? Benda-benda kayak begini Ustaz? Insya Allah kita akan musnahkan. Kalau untuk keris kita patahkan dulu, kemudian kita bakar. Untuk benda-benda seperti ini bisa langsung dibakar. Ustaz, kalau kayak gini tidak kita paksa kan? Tidak ya? Atau- Tidak, kita tidak ada pemaksaan. Alhamdulillah, gitu ya. karena kesadaran sendiri dan hidayah dari Allah yang Allah turunkan kepada hamba Allah, maka dia menyerahkan secara sukarela. Jadi ini ya, untuk sahabat-sahabat, benda-benda yang ada di sini itu jimat ya, jimat yang diyakini atau hati yang terpaut kepada benda-benda ini yang menyebabkan dia berpaling dari Allah, yang menduakan Allah dan menjadikan benda-benda ini sebagai Tuhan. Bagaimana tidak sebagai Tuhan, sedangkan benda-benda ini diyakini sebagai penolak bala dan pengantar manfaat. Gitu Ustaz ya. Lalu apa Ustaz? Bagaimana nih Ustaz kalau misalkan ada orang yang gak mau menyerahkan jimatnya? Kita tidak ada paksaan. Yang jelas, apabila keyakinannya sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka secara sukarela dia akan menyerahkannya. Tapi apabila Allah belum turunkan hidayah, maka kita tidak ada paksaan. Karena sesungguhnya Islam adalah agama yang tidak ada paksaan di dalamnya. Insya Allah. Sekarang jimat ini bukan cuma seperti ini lagi ya Ustaz ya. Ada yang kosmetik, nanti ada yang kalung. Aduh, banyak sekali nih ikhwah. Ya Allah. Dan insya Allah ini akan segera dihancurkan Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang ingin membantu dakwah ini Ustaz? Gimana? Alhamdulillah. Insya Allah kalau ingin membantu, kita membuka donasi untuk rumah rehab. Alhamdulillah kita sudah diberikan tempat di Masjid Nurul Islam selama kurang lebih 2 tahun. Dan alhamdulillah karena tempatnya akan digunakan untuk kepentingan lain oleh pengurus masjid, maka kita saat ini membuka donasi untuk apa? Untuk rumah rehab, rumah dakwah Rehab Hati Koja Jakarta Utara. Kita buka untuk para muhsinin, para hamba-hamba Allah yang ingin menyedekahkan hartanya di langit. Insya Allah kita akan terima, begitu Ustaz. Masya Allah. Jadi saya ingin mengajak nih teman-teman Rehab Hati atau para alumni Rehab Hati yang menyaksikan video ini, yang ingin berdonasi untuk kegiatan dakwah Rehab Hati Koja Jakarta Utara nih, yang mudah-mudahan dakwanya ini tetap istiqomah, yang membantu masyarakat. Ayo bantu sahabat, bantu teman, bantu kita untuk mendakwakan tauhid kepada saudara-saudara kita yang masih menyimpang, artinya masih menduakan Allah. Mudah-mudahan dengan dakwah ini nantinya ada rumah rehab, mudah-mudahan itu menjadi solusi buat umat. Ya, jadi kalau ada yang mau
berdonasi, silakan, nanti ada di bawah ini ya. Nanti ada di bawah ini yang ingin berdonasi, ayo keluarkan harta kita, karena bisa jadi harta yang kita keluarkan itu adalah sebab daripada seseorang mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mendapat hidayah karena wasilahmu, maka pahalanya lebih baik daripada unta merah. Ayo kita bantu Rehab Hati Jakarta Utara ini untuk terus berdakwah, ya, untuk terus mengajak manusia untuk kembali kepada Robnya, kepada Allah, karena tidak ada Tuhan selainnya, ya, seperti itu. Jadi insya Allah barang-barang ini akan kami bakar, ya, kita akan musnahkan agar tidak ada lagi terpaut antara hati manusia dengan benda-benda seperti ini, ya. Ingat, dukun permainannya seperti ini, ya. Jadi tidak ada manfaat sama sekali. Memang kasusnya banyak sekali, kalau kita telusuri. Kasus yang terjadi perceraian itu paling tinggi di Indonesia itu terjadi karena ini, ya, karena ada setan di dalam rumah tangganya. Seperti itu, Ustaz. Tadi mau sampaikan lagi, Ustaz? Alhamdulillah cukup. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan saat ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin yang menyaksikan video ini. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu juga. Beliau adalah Ustadz Rianto Tristiadi. Beliau pulang dari safarnya di Ternate, berdakwah di sana, dan masya Allah akan melanjutkan dakwahnya ke Pulau Tidore. Begitu saja. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah tanggal 28 ada acara, Ustaz, di sini, Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah akan ada acara, yaitu acara khusus muslimah, dan insya Allah beliau Ustadz Rianto Tristiadi yang akan mengisinya langsung. Jadi ayo kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai untuk datang ke kajian Rehab Hati. Insya Allah sangat bermanfaat, ya, mengenali tentang ruqyah dan pengobatan yang diajarkan Nabi. Teman-teman ingat, Rasulullah SAW sudah mengajarkan seluruhnya untuk umatnya. Jadi kita tinggal copy paste. Ayo cari tahu bagaimana cara meruqyah. Barakallahu fiik, gitu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua menyimak dan merasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.